Yesus. Dalam hal pengabulan permohonan dan pemberian keselamatan tuh Yesus nggak memandang orang itu dari mana kan. Maka nggak memandang itu mau dari Kanaan, mau orang kafir, mau orang nggak bertuhan, mau orang yang nggak pernah berdoa. Tetapi ketika orang itu yakin bahwa Yesus itu sang juru selamat yang mampu memberikan segala sesuatunya, dia yakin seperti itu, maka kita akan dikabulkan permohonan kita. Jadi kayaknya yang pertama tuh, yang paling utama yakin dulu, yakin banget gitu, yakin bahwa Yesus tuh menyertai kita sehingga apa yang menjadi kekurangan kita tuh akan digenapi. Dan firman Tuhan yang mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan surga maka semua akan ditambahkan tuh benar-benar terjadi gitu. Kalau kita benar-benar saya juga masih belajar. Jadi benar-benar kita itu menonorutamakan Allah. Apa yang kita butuhkan di dunia ini dicukupi sama Tuhan. Tidak kita ini ada apa. Oh delalah kan sukanya kita bilang begitu ya. Ini delalah kayak gini delalah. Bukan delalah, tetapi itu memang kersane Allah seperti itu. Kemudian bagaimana sikap para murid menghadapi wanita itu? Tadi kayak gimana? Murid Yesus suruh mengusir. nggak suka ya lihat orang merengek-rengek. Bokon mau beto Yesus ngapain sih itu gitu. Berisik. Sinis. Kadang-kadang kita kalau misalnya ada orang yang selalu merengek-rengek minta bantuan itu, perlakuan kita tuh ilfil gitu ya. Ilfil sinis itu jaluan setengahnya nganu-nganu gitu. Dan murid Yesus itu seperti itu. Terus jadi menghina kan, meremehkan wanita itu karena berasal dari Kanaan, orang kafir. Udahlah, gak usah gitu. Itu pengikutnya Yesus loh. Apakah kita kadang juga seperti itu? Rasa kuwi ngopo to koyo ngono gitu. Kayak gitu. Kuwi ngapu sih Deden minta bantuan kayak gitu tuh dia mah kerjanya kayak gitu. Kalau menurut saya biarin aja dia mau bohongin kita mau apa. Ya udah biarin aja, kalau dia mah kayak gitu kita bisa kasih aja, menurut saya seperti itu. Kemudian bagaimana sikap Yesus Saudara? Tadi Yesus itu seolah-olah bagaimana? Tadi apa yang dikatakan Yesus? Dianjing-anjingkan ya. Perempuan tadi ya. Sengak nggak sih? Iya. Sengak ya. Seolah menghina, tidak memanusiakan manusia, seolah begitu. Bahkan mengibaratkannya seperti anjing. Kalau saya yakin itu triknya Yesus untuk apa toh? Iki tenang ora toh iki muji toh. Memuji ya. Iki tenanan percaya mbek aku ora sih? Kan dia orang Kanaan ya. Ini percaya nggak sih sama saya? Ternyata kegigihan wanita itu meruntuhkan hati Yesus dan memang Yesus yakin gitu ya, dia tulus gitu ya. Saya membayangkan ibu tuh mintanya tuh tulus banget gitu ya, tulus dan yakin ya bahwa Yesus tuh akan mengabulkan ya, pasti mengabulkan. Dia sudah benar-benar yakin seperti itu. Jadi saya yakin banget itu triknya Tuhan Yesus untuk menguji kesungguhan ibu tersebut, apakah memang sungguh percaya atau tidak. Mungkin ada pendapat yang lain, Pak Bro? Idem. Yang lain? Pak D? Madok. Kamu deh pedan kamu. Belum ada kok nganu tae. Ya, jadi dengan merenungkan kisah tersebut kita semakin menyadari bahwa iman yang kita miliki ini sebenarnya tidak hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Tadi nggak cuma buat ibunya atau buat anaknya, tetapi juga menyelamatkan orang lain walaupun harus berkorban. Ya, jadi apa yang diminta oleh ibu itu korbannya apa itu? Korban perasaan kan? Dibilangin kayak gitu tuh korban perasaan banget. Tapi ibu tuh nggak serik sama sekali. Nah, iman yang kita miliki itu memberi dampak positif bagi orang-orang yang hidup bersama kita. Dengan iman itu pula kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan Kristus yang menyembuhkan, membebaskan dan memberikan pengharapan. Ya, saya rasa itu. Dan tadi saya mau bercerita ya Pak. Ya, memang kebetulan di sekolah kami itu
sedang ada sejak hari Senin itu sedang ada peristiwa kerasukan gitu. Saya bukan saya yang mandigani segala sesuatunya, tidak. Dan itu sangat berat bagi saya, sangat berat bagi saya. Ada 5 tetapi 1 yang berat, dan itu yang harus saya hadapi. Saya itu tidak punya kekuatan apa-apa, nggak ada. Saya bisa ngelihat ini, ngelihat itu. Saya memang tidak punya kekuatan itu. Tapi saya sudah pernah matur sama Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya nomor 1, kita menyingkir dulu dari keramaian itu, kita berdoa dulu. Berdoa nomor 1 apa? Minta ampun sama Tuhan supaya kita itu, hati kita, tubuh kita, semuanya itu bersih, sehingga kita layak memohon kepada Allah, supaya kita menjadi kepanjangan tangan Allah. Dan kita yakin yang bekerja itu bukan kita, yaitu Allah sendiri. Allah sendiri. Saya juga merengek-rengek kepada Bunda Maria waktu itu, dan akhirnya agak lama, karena saya juga kalau membayangkan wajahnya itu saya ngeri dengan seperti itu, dan kekuatannya dia itu dipegang 4 orang laki-laki itu bisa ambiar semua seperti itu. Dan akhirnya saya meminta tolong supaya tidak banyak orang yang ada di situ. Saya hanya ditemani oleh 1 siswa yang membantu saya. Kemudian akhirnya saya bilang sama yang ada di situ bahwa saya minta tolong supaya saya tidak menyuruh dia dengan kasar, tidak. Saya hanya minta tolong supaya dia bisa keluar. Dan itu tidak begitu saja dikabulkan. Ya, dan saya bilang, kamu akan saya doakan selalu supaya kamu juga di sananya itu tenang, bahagia, kamu juga nggak penasaran. Saya hanya memohon kepada Tuhan. Terus saya bilang, Gusti nyuwun kawelasan, Gusti nyuwun kawelasan, Bunda Maria tolonglah aku, doakan aku kepada putramu. Hanya seperti itu yang bisa saya. Ini kan, dan dengan keyakinan saja, keyakinan bahwa yang ada di situ saya itu dibantu sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bisa muntah keluar. Ada tadinya itu seperti itu, kuat besi saja kakinya itu disamar-samarkan besi seperti itu, dia benar-benar brutal seperti itu. Dan akhirnya saya seperti orang bertarung, jadi saya pegang itu, saya telinganya tuh tak omongin terus. Dan akhirnya puji Tuhan bisa keluar. Tapi pada saat keluar yang pertama itu, murid saya itu ngomongin soal yang masuk itu tadi, masuk lagi dan tambah dahsyat lagi. Terus akhirnya bisa keluar. Dan saya bersyukur. Langsung habis itu jam 3 sore saya, karena di sekolah saya itu disediakan ruang Katolik kayak untuk pembelajaran agama Katolik, karena kebetulan saya disuruh jadi guru agama Katolik di sana. Tapi tidak menurut kurikulum, dan Pak Tarti juga mengatakan, dan dari dulu akhlaknya anak-anak, bagaimana cara berdoa yang benar, ikut misa yang benar dan sebagainya, itu tidak dari dulu. Dan itu saya di sana merinding, saya bilang sama Tuhan Yesus, benar-benar saya bersyukur, Tuhan terima kasih, Engkau yang bekerja. Engkau yang bekerja, bukan aku sama sekali. Aku tidak boleh sombong karena itu Engkau yang bekerja, bukan aku sama sekali. Dan saya di ruangan itu sendiri sepi banget, karena orang-orang lain kan, anak-anak sudah dipulangkan karena takut kalau ada yang itu lagi. Terus yang muslim kan pada sholat jauh di bunker itu, di bangunan bawah bangunan lagi itu, hawanya nggak karu-karuan. Tapi saya yakin saya itu sama Tuhan Yesus, jadi saya yakin aja, seyakin-yakinnya pada saat itu. Sungguh rasa syukur itu saya panjatkan. Ini satu pengalaman yang bukan dari saya gitu, bukan dari saya, sungguh bukan dari saya, tapi Tuhan Yesus. Saya terus jadi ingat sama ibu ini, anaknya kerasukan, dia minta sama Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus mungkin bagi ngapa tak terus ngomong dosa mungkin ya, tapi aku suka ngeyel, ya saya ngeyel aja.
Yesus pokoknya aku nggak mau tahu, aku tuh yakin engkau saja bisa ini kok, masa aku anakmu tidak kau pakai untuk seperti ini. Dan akhirnya yaitu Gusti nyuwun kawelasan, Gusti nyuwun kawelasan, dan saya yakin semua yang ada di sini pun bisa melakukannya, bukan hanya saya. Saya orang yang banyak dosa, itu saja bisa dipakai Tuhan, jadi sebagai jembatan untuk anak seperti itu. Kemudian kemarin juga ada lagi, tadi ada lagi, tetapi saya memang tidak langsung itu ada anak ini, itu ada, saya nggak berebut, karena yang kebanyakan yang kena itu anak muslim ya, jadi yang mendoakan saya serahkan kepada orang-orang. Saya tidak enak karena ada beberapa yang mengatakan oh nggak dewe yo iso kan gitu, jadi seperti itu. Jadi saya itu kan menolong, tidak untuk kita adu kekuatan kan, enggak gitu. Dan memang ada yang dibacakan ayat kursi juga bisa, tapi masuk lagi gitu-gitu. Jadi ya bisa-bisa aja sih kalau kita yakin, dan mereka juga yakin sama Gusti, itu bisa, semuanya bisa. Saya meyakini itu. Ya mudah-mudahan pengalaman yang saya dapatkan ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua. Yang nomor satu itu memang kita yakin bahwa Yesus dan Bunda Maria, Allah semuanya, Roh Kudus itu membantu kita, menolong kita untuk hal-hal. Nggak boleh takut, ya nggak boleh takut. Saya tuh malam itu bangun, saya keinget matanya dia yang balik-balik sama begini, saya masih ingat. Dan Bapak Ibu boleh ini, saya tuh hari Selasa bangun awakku loro kabeh, ngethok. Saya ngechat sama nih, Dok, kayak piye Dok? Mami, aku kayak ketabrak tronton. Badanku sakit semua Mami. Kakiku udah bisa jalan karena lah kowe nyepaki wesi barang padha aku ya ngono. Terus Mami juga iki kentok-kentok tapi enggak apa-apa. Saya tetap ngajar biasa ya. Tapi bali aku sholat. Senin itu saya sudah pesan tukang pijet ning Delana Raiso. Baru kemarin saya pijet. Orang sebenarnya kan gosong-gosong. Karena memang harus megang dia, harus ngomong sama dia, harus energinya banyak terkuras. Tapi puji Tuhan enggak. Ini tadi saya gerges itu karena ketularan Mas Didit batuk. Ya, terus apa namanya? Ya, ketular batuk. Batuk itu kan sebetulnya. Ya. Tapi sekarang sudah enggak apa-apa. Makanya apa namanya? Kita harus yakin dulu, nggak boleh takut. Nomor satu nggak boleh takut juga. Walaupun itu sebenarnya ada agak takut, tapi nggak boleh takut gitu. Saya mau binatang saya, coba kamu lihat aku, sini lihat aku. Yo lihat tenang, kira-kira tuh aku bayang. Dan itu kebayang juga malam-malam itu, tapi nggak apa-apa. Tuhan itu baik banget lah pokoknya. Aku yakin lah. Buat tau lampor dijak lo bang. Kirap-kirap ya harus sosok ya baik. Itu yang bisa saya tularkan. Ini kita masih koronkan juga. Kalau terlalu lama tidaklah bijaksana, jadi mohon saudara-saudara saya di sini meyakini bahwa Allah itu benar-benar menyertai kita. Yakini, tangguh, gigih, jangan putus asa. Seperti ibu yang ada di dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.